kita kedatangan Yanda, gitar builder dari Indonesia, yang membawa nama brand Vera Gitar ya, Yanda ya. Iya betul. Oke, jadi kita pengen mengenal lebih dalam lagi nih soal Vera Gitar, karena pasti ini juga banyak teman-teman yang interested gitu ya buat tahu soal gitar buatan Yanda, karena belakangan juga banyak banget yang nanya saya di sosial media gitu kan. Gitar nih pakai merek apa ya kalau mau belajar atau baru belajar nih pakai merek apa gitu, dan saya selalu suggest untuk biasanya beli gitar dari buatan Tia gitu, jadi bukan yang pabrikan. Nah, kalau nama Vera Gitar sendiri ya, mungkin kita bisa start dari situ. Kenapa sih namanya Vera? Vera itu kan dari nama apa? Dari bahasa Latin. Itu kan apa disebut varietas. Ya kalau ke Indonesia ini tuh kayak kebenaran gitu. Oh, kebenaran. Jadi kebenaran ini apa nih? Ini kayak ada filosofinya di dalam nih. Ya mungkin banyak ya kebenarannya itu, mungkin dari segi apa, gitarnya, harganya. Oh, oke, jadi transparan gitu ya? Transparan, iya. Nggak pakai tipu-tipu gitu ya? Iya, gitu, kayak gitu. Nice, kebenaran. Sip. Dan ini kapan terbentuknya sih Vera Gitar ini? Sebenarnya ini apa, risetnya udah agak lama gitu. Cuman mulai marketingnya baru-baru ini. Kalau bikin gitarnya sendiri udah dari tahun berapa ya, Anda? Kalau saya mulai belajar bikin gitarnya sekitar 2 tahun ke sini gitu. Oke, itu otodidak atau ada belajar, ada sekolahnya gitu dulu? Belajar sama pengrajin-pengrajin yang ada di Bandung, Garut, iya. Oke. Jadi belajar dari luthier Bandung atau memang orang yang bikin instrumen lain juga gitu? Apa khusus belajar dari orang yang bikin gitar? Kalau di Bandung khususnya ke orang yang belajar apa? Orang yang bikin gitar. Ya nggak di satu orang saja kan. Saya kan belajar di pengrajin sini, terus pengrajin A, B, C, datangin, lihat, perhatiin gimana cara mereka bikin, dan dari mereka kan ada kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Iya, pasti. Iya. Mungkin kalau mau share sedikit, kenapa tertarik dengan dunia pembuatan gitar ini? Kalau saya tertariknya kan karena sebelumnya kan emang pemain gitar klasik. Oh ya? Iya. Sebelumnya kan udah banyak juga beli gitar-gitar brand lokal, dan kayak apa, kurang puas gitu, merasa kurang puas dari diri sendiri dan penasaran, coba apa, belajar untuk belajar ke pengrajin ini kayak gimana sih, pengrajin ini kayak gimana sih, ini gimana sih gitu. Jadi saya di situ memperhatikan, dan mereka kan dari produk mereka masing-masing kan saya udah pernah nyobain. Oh ini kurangnya di sini, ini kelebihannya di sini, ya kayak gitu. Jadi jadi saya satuin gitu, apa kelebihan dan kekurangan dari mereka gitu. Oke. Iya. Jadi karena tertarik, jadinya buat diri sendiri ya. Tadinya buat diri sendiri. Iya, karena nggak puas ya. Saya juga tiap kali beli gitar pasti ada rasa nggak puas ya, kayak pengen lebih lagi dan pengen lagi dan lagi. Kalau soal produknya nih, yang dari Vera Gitar sendiri, apa aja sih produk yang ditawarin? Di sini apa di katalog, share screen katalog aja ya, apa gimana? Oke, udah saya bantu share screen katalognya. Iya. Biar teman-teman juga ada gambaran nih, Vera Gitar apa aja sih produknya. Nah ini katalog kita Kak. Ya. Di katalognya juga apa?
produknya kali langsung. Ya, kalau di sini kan pertanyaan kakak tadi kan produk apa aja yang ada di Vera Guitars gitu. Kita kan di sini ada apa? Gitar sales, terus gitar care, repair, finishing, refret dan lain-lain. Ada gig bag. Jadi di sini gig bagnya bisa di custom sesuai permintaan customernya. Nanti bisa batik atau polos buat semua gitar. Oke, jadi Yeah. berarti di sini Vera Guitars bukan cuma membuat gitar, tapi juga ada ininya ya, after sales-nya juga ada ya kayak buat betulin kayak gitu. Iya. Oke, nice. Kalau untuk model gitarnya sendiri ada berapa nih sampai saat ini? Buat model gitar itu kita ada 3 model. Ada student model, itu kita kasih nama itu Etude. Oke. Setelah itu ada pro model, kita kasih nama itu Serto, dan pro konser model kita namain Arte. Oke. Ini kalau aku lihat berarti dia ada custom ya? Iya, ada custom juga spesial spesial custom model sama travel gitar. Oke. Iya. Nah, ini sambil aku lihat juga, berarti yang membedakan apa nih dia nih? Dari selain ini kan grade-nya pasti lebih tinggi kalau yang Sarto dan Arte kan. Iya. Yang membedakan apanya lagi nih? Fretboard-nya ya? Yang membedakan itu banyak kan dari misalkan kayak buat back sama sides-nya kan, kalau yang kayak yang spesial, yang custom spesialnya itu kita pakai kayak tone wood-nya itu kayak apa, kayu-kayu unik gitu, kayak misalkan kayak Purple Heart gitu, African Wenge yang apa harganya bahan bakunya lumayan cukup tinggi dan itu sangat susah didapatkan gitu. Ya, sama di dalamnya nanti ada mungkin yang double top, kita bikinin mau double top atau mau lattice bracing. Oke. Buat soundboardnya, ya. Boleh sedikit diturunin, Yanda mau lihat yang itu travel gitarnya? Oh iya. Nah ini. Iya. Okay. Ini travel gitar mungkin bisa dijelasin nggak kan? Karena ini harganya mirip nih sama kalau yang dari range harganya mirip sama yang student kan? Kenapa ini dinamain travel gitar? Mungkin buat teman-teman yang pengen tahu. Dinamain travel gitar kan karena apa? Ini kan sebenarnya kan gitar lele. Oh, gitar lele. Ya, kita namain travel gitar itu kan karena gitar lele ini kan enak buat dibawa bepergian. Ya. Kayak pergi liburan atau bagi para traveler. Iya. Berarti kalau bikin kayak tadi ada hard case itu ada juga nggak hard case yang khusus buat kayak traveling gitu kan? Yang tahan guncangan handling seperti itu. Kalau buat hard case kita sekarang lagi ini ya kan masih dalam proses riset. Iya. Ya, kita lagi pengembangan. Oke. Itu bakal nice banget ya, apalagi kalau yang suka traveling bawa gitar kan, karena dulu juga mungkin ada teman-teman di sini juga yang suka traveling pakai gitar, itu kan kadang deg-degan gitu ya kalau misalkan gitar harus masuk ke bagasi gitu. Jadi biasanya itu bakalan seru banget kalau kita bisa bikin itu tuh. Iya, saya juga ini Kak cukup banyak pengalaman juga kan, kadang terbang sama maskapai tertentu itu gitarnya nggak bisa dibawa ke kabin, ya nggak bisa dibawa ke kabin dan harus ditaruh di bagasi. Jadi selama ini saya kan pakai gig bag yang kita jual sekarang juga, untungnya masih aman. Baru kemarin dengan maskapai tertentu saya kan nggak diizinin masuk ke kabin, hanya boleh di bagasi. Ya udah saya kasihin masukin ke bagasi dan sampai di Soekarno Hattanya gitarnya masih
masih aman lah, nggak Syukur rusak. lah. Ya syukur lah gitu. Syukur lah. Iya, tapi kan masih agak deg-degan gitu. Kalau Iya, bisa kan yang lebih safety gitu. Iya. Oke. Nah untuk kayunya sendiri nih, berarti pilihannya itu yang ada di sini semua ya? Yang kalau misalkan orang mau bikin yang student well attitude, tapi mungkin size-nya di luar dua pilihan ini bisa nggak? Kayak misalnya di sini kan adanya mahogany sama wood kan buat size-nya. Iya. Kalau misalkan ada yang mau pakai rosewood misalkan, itu bisa juga di adjust seperti itu. Kalau nanti misalkan mintanya rosewood itu udah beda Kak, kan beda tone woodnya sama kalau dari harga bahan baku kan itu cukup jauh gitu, beda harganya gitu. Oke, berarti ini pilihan ini udah yang maksimal udah dipikirkan buat maksimal range harga segini ya buat student. Iya, buat student. Okay. Kalau yang sendiri mungkin ada nggak sih favorit penggunaan kayu jenis apa secara personal? Yang menurut Anda, wah nih kayaknya suaranya keren banget nih pakai kayu ini. Kalau sejauh ini sih saya lebih senang rosewood ya Kak. Rosewood ya? Iya, kebanyakan gitar juga kan pakai rosewood dan iya enak. Iya. Okay. Nah ini mungkin buat teman-teman yang masih awam ya, masih nyari beli gitar apa ya. Ada nggak sih perbedaan karakter dari tiap kayunya ini sendiri? Mungkin kan kalau orang awam baca kayak gini bingung ya, spruce atau cedar, nih bedanya apa dan mana yang harus dipilih gitu. Mungkin Anda bisa jelasin sedikit kan? Kalau buat top cedar atau spruce, saya kan agak gimana ya Kak, itu mungkin tergantung ke si pembelinya mungkin kali ya. Mungkin dia pengen karakter suaranya kayak gimana. Kalau misalkan pengen suaranya ya kayak tajam-tajam gitu apa gimana gitu, mungkin milihnya spruce gitu. Berarti spruce lebih bright gitu ya? Lebih bright, ya benar Kak. Ya. Berarti cedar kebalikannya lebih dark. Kebalikan dari situ Kak. Oke. Kalau Vera sendiri ini pakai konstruksi gitar tradisional nggak sih? Berarti ini kalau saya baru lihat sih dari sini ada lattice sama frame bracing, berarti mengadopsi juga ya? Mengadopsi tradisional juga. Cuman tradisionalnya kita campur sama modern juga, dikasih karbon biar gitarnya lebih kuat. Powerful ya? Ya, powerful. Dan ini kan sebenarnya kan kita kan ngakalin soundnya itu biar lebih kencang. Itu kan kita topnya soundboardnya lebih tipis Kak. Jadi ngakalin biar kuat itu kita kasih tambahan pakai karbon. Karbon, iya. Memang banyak orang-orang yang mencari volume besar gitu ya Kak selama ini, sehingga fokus bikin yang kayaknya dengan karbon. Sejauh ini kalau di Indonesia sih kebanyakan gitu Kak. Pengen suaranya lebih kencang. Kencang dulu yang penting. Tone color-nya nanti. Iya. Nah kalau misalkan murid-murid yang baru belajar nih, kan pasti kalau belum tahu deh ada yang namanya luthier segala, pasti kan mereka langsung ke toko-toko musik gitu ya, beli gitar pabrikan. Iya Kak. Menurut Anda kenapa sih sebaiknya murid gitar, even dia masih berada di tahapan pemula gitu ya, kenapa lebih baik memilih gitar-gitar buatan luthier? Kalau menurut saya sih Kak, yang pertama kan karena gitar solid itu kan tone-nya lebih baik lah daripada yang laminated. Kayak gitar kayak pabrikan gitu yang laminated gitu. Lebih baiknya dari segi apa? Mungkin lebih baiknya lebih bagus, lebih enak didengar. Terus secara musikalitas mungkin lebih cepat berkembang ya si studentnya gitu. Terus secara kayak crescendonya gitu, dinamikanya kayak lebih keluar gitu. Oke, dan dynamic range-nya ya. Iya. Emang sih kalau kita pabrikan kan kayak momen forte aja kadang mentok gitu kan. Iya Kak. Iya. Iya, karena masih banyak student yang berpikir oh ya udah yang penting wah dulu lah di awal gitu. Padahal sebenarnya kalau beli gitar luthier juga ini
tahan lama ya, bahkan seumur hidup bisa dipakai gitu kan. Iya, gitu. Jadi ya saya juga selalu suggest kalau punya budget lebih sih emang lebih baik pakai gitar biar ya. Walaupun belajarnya mungkin cuma sebentar gitu. Tapi kepuasannya itu sih yang Kepuasan mendengar suaranya itu loh, beda banget sih yang gitar pabrikan. Kalau misalkan Vera gitar sendiri, apa sih yang ingin dicapai dari brand ini? Yang pengen kita capai itu sebenarnya Kak, kita di Ketaluk ini juga apa? Saya ngatasinnya Kak. Oh, sorry. Yang pertama kan kita kan pengen menjual gitar yang apa? Harganya itu sesuai dengan budget kebanyakan pembeli alat musik di Indonesia gitu. Harganya lebih terjangkau, dan nanti mungkin kedepannya kita bakalan dari Vera Gitar ini mungkin kita ngadain kompetisi musik lagi, kita ikut membantu mendukung inilah perkembangan gitar klasik di Indonesia gitu ya. Jadi Vera Gitar ini juga sebenarnya lebih fokus ke gitar klasik ya, pembuatan gitar klasik. Iya, lebih fokusnya ke gitar klasik Kak. By the way, itu tadi yang di atas menarik sih, yang warnanya agak merah itu ya. Bentar Kak. Ya. Nah ini menarik nih warnanya. Oh yang ini ya Kak. Spanish gitar gitu ya. Iya kayak Spanish gitar, Spanish model. Ini nice. Kalau sampai saat ini dengan produk atau model yang Yanda udah buat, puas nggak sejauh ini sama ekspektasi Yanda sendiri? Sebenarnya sih Kak, ya mungkin udah sifat bawaan manusia kali ya Kak, udah masih manusiawi ya. Masih belum ada kepuasan gitu, tidak pernah merasa puas gitu. Ya betul. Apa sih yang ingin dieksplor lagi kalau nanti bikin model-model selanjutnya? Yang terutama kan di sound sama lebih detail lagi gitu. Ini polishnya pakai apa ya? Ini pakai clear gloss Kak. Iya. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau coba nih gitarnya, ada nggak workshop di mana mereka bisa coba berbagai model ini? Ini ada ya Kak, sekarang kan tempatnya kan kalau di Bandung kan di tempat saya ada di Bandung, tentunya tempat saya kan. Kalau di Bintaro itu ada di Bintaro, di Ruko Emerald, sama di Jakarta Barat, Kebun Jeruk, di Dodo Musik. Ya ada 3 tempat buat Jakarta ya. Mungkin ada pertanyaan titipan dulu nih dari netizen. Jadi kemarin itu ada yang nanya, cara cek kekeringan kayu tuh gimana sih, Yanda? Itu ada alatnya Kak, alat pengecek itu apa namanya, humidity ya? Humidity. Ya itu mungkin kalau teman-teman yang mau beli atau ini banyak kok yang jualan kayak di Shopee gitu. Ya. Itu cuma ditaruh di ruang. Penting nggak sih yang kita cek terus? Atau di Indonesia tuh sebenarnya udah ya Yanda udah menyesuaikan ini konstruksinya supaya ya udah nggak usah dicek lagi, udah pasti aman gitu kalau di Indonesia. Sebenarnya penting sih Kak, penting nggak penting sih sebenarnya. kayak gimana ya jauh. Karena dulu kan saya sekolah di luar kan, ya ada 4 musim gitulah. Jadi waktu itu gitar saya kena crack gara-gara saya nggak tahu kan harus dicek gitu kekeringannya. Jadi waktu itu pas musim dingin tiba-tiba crack nih. Saya pikir kenapa nih crack? Ngapainnya gara-gara saya nggak pasang humidifier. Jadi itu udah musim dingin udah terlalu kering gitu kan. Nah, tapi kalau di Indo kan rata-rata temperaturnya juga udah stabil gitu kan. Stabil ya Kak. Iya, makanya kita perlu nggak sih sebenarnya untuk ngecek itu?
Menurut saya sih lebih baiknya ada ya Kak, ada gitu, cuman nggak harus terlalu dicek tiap hari kayaknya. Cuman kan kita cuma 2 musim gitu, kalau nggak hujan panas ya. Jadi pasnya di musim aja kali ya dicek ya. Iya. Mungkin buat ini aja sih Kak, kelembapan udara aja gitu. Mungkin kelembapan ruangan, misalkan taruh di ruangan ini, ruangan ini terlalu lembab apa gimana gitu. Nanti kan bisa gitarnya jamuran, kayunya apa gimana gitu. Kalau jamuran itu gimana tuh? Ya enggak, supaya menghindari ya enggak. Kalau dulu kan kalau terlalu kering, saya kasih ini kan di ruangan tuh kasih kayak basuh air gitu kan, supaya dia bisa tetap lembab. Kalau misalkan dia udah terlalu lembab itu gimana ya enggak? Mungkin pakai apa? Ada alat pemanas ruangan gitu juga kali ya Kak. Buat penstabilan ngestabilin suhu ruangan. Iya. Nah ini tadi ya udah sempat jawab juga sih tanpa sengaja. Ada yang nanya karena Indo itu belum ada yang bikin konstruksi double top. Ya saya juga maksudnya nggak kenal semua luthier di Indonesia, jadi saya nggak research juga apakah benar nggak ada gitu. Cuma ya Anda sendiri tadi kan bikin ada yang double top ya? Iya betul Kak. Itu yang mana tuh? Yang model mana tuh yang enggak? Semua model bisa double top? Nggak semua model Kak. Yang model custom aja Kak. Oh yang custom. Iya. Custom spesial itu yang kayunya ya kurang lebih yang ini Kak. Yang pakai kayu ini. Iya. Nah ini buat teman-teman yang nggak tahu kenapa sih harus pakai double top? Mungkin bisa dijelasin sedikit ya Anda? Mungkin double top itu karena apa? Karena perkembangan ini kali ya. Dunia perlutiran, jadi kan ada yang apa bersaing biar tunnya makin lebih keras, kencang. Ya tentunya apa lebih memuaskan gitu. Double top lebih ke volume ya? Iya lebih ke volume. Lebih ke volume, iya Kak. Oke, berarti yang double top bracing ya. Oke, nice. Nah ini juga ada pertanyaan terakhir nih, kualitas gitar yang bagus tuh kayak gimana sih? Nah ini mungkin kompleks ya buat dijawab. Cuma kalau dari Anda sendiri sebagai pembuat gitar, yang bisa dijadikan standar kualitas tuh apa sih? Standar kualitas gitar ya Kak? Yang Anda bilang, oke ini standar saya di sini nih, jadi ya, saya pasti bikin bagusnya segini dan akan lebih bagus lagi gitu. Ada standarnya? Standarnya Kak, yang pertama ini apa dari bahan baku ya. Bahan baku itu jangan sampai bahan baku yang masih basah kayunya gitu. Jadi emang harus benar-benar kering. Nanti apa? Kalau semisalkan kita maksain ngolah bahan baku yang basah itu kan pas gitarnya jadi, nanti gitarnya bakalan bisa berubah sendiri gitu konstruksinya. Biasanya kan kayak ya karena dia masih kayak masih membentuk gitu kan. Iya, masih membentuk. Iya. Ya, pertama standarnya itu apa bahan baku. Keduanya mungkin konstruksi ya Kak, konstruksi kayak soundboardnya itu enggak ya hitungannya kita benar-benar teliti gitu, ngitung pasnya berapa gitu. Kalau menurut Anda misalkan orang mau beli gitar gitu ya, gitar luthier, dia harus perhatikan apa sih? Misalnya saya mau beli gitu, apa sih yang setidaknya perlu saya perhatikan gitu untuk menjaga kualitas? Pertama itu Kak, lihat dari top gitar, apa gitarnya diginiin gitu ya, kita lihat apakah topnya itu yang di bawah senarnya antara bridge sama sound hole-nya, apakah itu terlalu turun. Biasanya kan turun itu kan ketarik gitu. Apakah itu ya, soalnya itu nanti kan misalkan ketarik gitu, lama kelamaan bakalan ambles di topnya. Ya itu bisa jadi karena salah konstruksi dan salah masang bracing Kak. Mungkin bracingnya terlalu kecil
atau salah pasang. Iya. Gitu ya. Oke, selain itu ada lagi mungkin? Atau udah itu aja yang paling penting? Yang paling penting itu sih Kak, sama ya kalau gitar mah pasti semuanya pasti ada soundnya ya. Iya, sama ini sih Kak, bentuk gitarnya gitu. Itu kan sebagian orang bikin gitar juga kan ada yang buru-buru. Jadi si gitarnya itu nggak kecetak sesuai dengan masternya. Jadi kayak bodinya itu kayak apa? Ada yang kayak gimana gitu ya Kak? Kayak ada yang nggak sama besar gitu. Nggak simetris gitu? nggak simetris gitu. Oh bisa ya? Bisa Kak. Itu biasanya kalau bikinnya buru-buru bisa terjadi hal kayak gitu Kak. Iya. Karena kan kalau misalkan soal kayak tone gitu, ya pos itu terutama itu kan lebih ke personal ya, mesti kita coba sendiri dulu. Iya benar Kak. Gimana yang mana? Cuma kan kalau kayak konstruksi gitu kan kita mesti benar-benar perhatiin ya supaya dia nggak collapse or gimana yang tadi kamu bilang ambles gitu kan? Iya. Oke, jadi tuh ya teman-teman tuh tips dari Yanda. Iya. Oke Yanda, kalau misalkan orang mau lihat tadi berarti udah ada ya workshopnya ketiga tempat itu. Dan kalau misalkan mau lihat katalog nih, katalog atau mungkin tanya-tanya, ada nggak sih kayak kontaknya di mana di sosial media mungkin atau? Sosial medianya tetap sama Kak, ini namanya apa? Vera Guitars. Oh ya itu di bawahnya. Iya Vera Guitars. Emailnya veragitars@gmail.com. Ya, nanti ya Instagram deskripsi. Iya Kak. Oke. Dan ini cara pesennya berarti tinggal ini aja ya, hubungin kontak personnya di sini aja. Iya, lalu bisa ini nggak delivery ke seluruh Indonesia nggak ya? Atau masih terbatas di Jakarta dan Bandung? Bisa Kak, bisa ke seluruh Indonesia. Ya. Nice nih buat teman-teman yang lagi cari gitar, berarti ini salah satu rekomendasi dari Vera Guitars. Nanti bisa coba cek juga nih sosial medianya buat lihat lagi lebih detail katalognya ya. Di situ ada katalog kayak gininya juga ya? Ada? Iya ada juga Kak. Ada ya? Ada juga. Okay. Ya. Ya udah, itu sih sebenarnya pertanyaan yang ingin saya tanyakan Yanda. Kalau dari Yanda sendiri sebagai pembuat gitar dan juga pemain gitar, apa sih wish-nya untuk ya dunia pergitaran klasik atau dunia luthier di Indonesia? Kalau saya sih ya berharapnya Kak dari segi harga gitu ya lebih, maksudnya kita harus kalau saya sebagai penjual saya kan harus untung gitu. Kalau saya sebagai pembeli, saya kan penjual dan pembeli juga, pemakai juga kan. Saya nggak mau tertipu dengan gitar yang saya beli gitu. Harusnya harganya nggak segitu gitu, tapi saya harus belinya segitu. Dan terkadang kan mungkin sebagian penjual ya membandingkan harga yang ada di Indo sama yang di Eropa gitu. Padahal jelas-jelas kan mata uang kita bedanya jauh, mungkin ya tingkat biaya itu juga jauh gitu. Ya saya berharapnya teman-teman yang kuliah musik semuanya pada punya gitar solid. Ini Kak, sebelumnya kan saya kan pernah jadi ketua komunitas gitar di Bandung selama 2 tahun. Ya, itu member-membernya kan banyak yang dari universitas musik yang di Bandung. Mereka pun sampai beres kuliah itu nggak punya gitar solid. Ya saya agak ngerasa agak sedih gitu dengar alasannya gitu. Kenapa sih nggak punya gitar solid? Dia bilang kan alasannya karena gitar solid itu harganya sangat mahal gitu Kak. Iya. Iya. Oke, jadi supaya di sini Vera Gitar ingin jadi jembatan ya supaya teman-teman yang ingin belajar gitar atau terutama yang serius mau belajar gitar klasik bisa punya akses ke instrumen yang affordable gitu ya, bisa dibeli lah gitu ya. Iya. Gitu. Oke.
Oke, nice Yanda. Thank you banget buat semua informasinya. Sama-sama semoga teman-teman juga dapat insight nih tentang model-model gitar dari Vera sendiri. Dan sukses buat semuanya, dan sukses juga buat nanti kalau ada model-model berikutnya, keep updated. Thank you Yanda. Sama-sama ya. Oke. Bye.